wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rofilita di sini di acara kesayangan kita semua, yaitu Perempuan Mendukung Perempuan, di channel kesayangan kita yaitu NU Damai Channel TV. Pertama-tama saya mohon maaf sebelumnya bahwa selama beberapa bulan ke belakang saya off tidak mengisi acara ini dikarenakan memang satu karena kesibukan, yang kedua adalah ada banyak anggota keluarga saya yang terpapar oleh COVID sehingga mengharuskan kami untuk istirahat total dari segala hal seperti itu. Dan alhamdulillah Allah memberi kami kesempatan kesembuhan. Jadi sehingga pasca COVID ini insya Allah kami akan konsisten untuk mengisi acara ini. Tak lupa saya ucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya saya bisa hadir di depan sahabat-sahabat perempuan saat ini. Juga tak lupa salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau. Sahabat-sahabat perempuan, kali ini saya akan membawakan materi atau kita akan belajar bareng dengan case, yaitu penggunaan gadget secara bijak kepada anak-anak kita. Kita tahu saat ini kita hidup berdampingan dengan yang namanya handphone atau gadget ya. Dan dulu sebelum pandemi, kita para ibu-ibu, aktivis anak, penggiat sosial dan sebagainya begitu memerangi yang namanya penggunaan gadget terlalu berlebihan kepada anak-anak. Akan tetapi setelah kita dilanda pandemi seperti ini, mau tak mau ada banyak perubahan hidup yang harus kita lakukan. Di antaranya adalah kita harus mau gak mau harus bersahabat dengan gadget. Semuanya serba online, hingga pembelajaran pun juga serba online. Dan itu automatically mengharuskan anak-anak harus aware terhadap penggunaan gadget seperti itu. Kita tahu bahwa mungkin yang menciptakan teknologi handphone ini maunya hasil ciptaannya itu untuk kemaslahatan umat, untuk kebaikan umat. Akan tetapi kita tahu sudah menjadi hukum alam bahwa dimana jika terjadi suatu penciptaan atau teknologi itu diciptakan, ibaratnya dua sisi mata uang. Satu sisi kebaikan, yang kedua sisi keburukan. Jika kita tahu sisi kebaikannya, is okay, baik-baik saja, dan itu tidak berpengaruh kepada generasi bangsa, anak-anak kita. Akan tetapi lalu bagaimana jika penciptaan gadget itu membawa pengaruh buruk sekali pada anak? Lalu apa aja sih hal-hal atau efek-efek negatif yang mengikuti beriringan dengan adanya gadget seperti itu? Ada banyak hal. Saya bilang laporan kasus yang masuk ke kami diantaranya adalah bullying pada anak, lalu body shaming pada anak, pemerasan, korban anak hilang dan sebagainya seperti itu. Semuanya serba online, dilakukan serba online. Bagaimana kita tahu? Artinya meskipun anak kita ada di dalam rumah, tapi intinya kejahatan mengancam mereka meskipun mereka ada di dalam rumah. Yaitu tadi, dari mana kejahatan itu? Dari handphone mereka. Seperti itu. Ada banyak, kita bisa lihat contoh kecil aja. Mungkin anak-anak kita atau teman-teman mereka tidak bermaksud mengolok-olok, hanya bercanda. Akan tetapi ketika masuk ke ranah yang private, semisal body shaming atau mengolok-olok bentuk tubuh fisik seseorang, itu sudah masuk kategori body shaming. Apabila si korbannya cukup kuat mental, mungkin baik-baik saja. Tapi yang banyak terjadi adalah bagaimana si korban ini mengalami traumatik yang mendalam karena menjadi bahan olokan si teman-teman ini tadi. Itu namanya body shaming. Lalu belum lagi kita berbicara bullying pada anak di medsos. Itu banyak sekali, dan jika terjadi pembiaran-pembiaran seperti itu akan menjadi hal yang biasa bagi anak-anak kita, bahwa mengolok-olok temannya sendiri atau mengolok-olok teman yang lain itu adalah hal yang biasa, menggampangkan seperti itu. Lalu bagaimana meminimais kejahatan dari skala yang terkecil sampai skala yang paling besar pada anak-anak kita yang dihasilkan oleh sebuah gadget? Sebenarnya simple dan cukup lakukan dua hal aja. Satu hal sih kalau saya bilang, yaitu pengawasan atau monitoring. Bagaimana peran orang tua begitu dibutuhkan untuk memonitor anaknya, untuk mengawasi anaknya dalam penggunaan gadget. Seperti apa contohnya? Saya bisa menawarkan skema kepada perempuan-perempuan di luar sana atau sahabat-sahabat Rofilita,
bagaimana kita memberlakukan jam penggunaan handphone pada anak kita. Misalnya dilakukan di jam sekian, di jam yang orang tua bisa mengawasi, di jam produktif. Kalau sudah jam sekian harus taruh semua handphone di meja. Kedua, lalu kita bisa melihat konten-konten apa yang mereka lihat. Jika yang berresponsif anak atau mendukung tumbuh kembang anak, biarkan saja. Akan tapi jika sudah mengarah kepada hal-hal yang bisa mempengaruhi mental mereka, sebaiknya cegah dengan penggunaan atau menggunakan kata-kata yang bisa dimengerti oleh anak. Ada banyak game saya perhatikan di luar sana, memang kemasannya berbentuk game, memang bungkusnya berbentuk game ya, permainan. Akan tetapi setelah kami perhatikan, kami lihat di sana ada banyak kayak semacam perperangan, lalu bagaimana menyerang musuh, lalu bagaimana menghakimi seseorang dengan cara mereka seperti itu. Artinya apa? Secara masif kita bisa melihat bahwa dari sebuah game seorang anak bisa mendapatkan suatu kebiasaan-kebiasaan bagaimana melawan, menyerang, mengolok-olok seperti itu. Itu baru sehari. Jika dibiarkan seminggu, sebulan, bertahun-tahun, hal-hal masif seperti itu akan termemori di otak mereka. Sehingga nantinya tumbuh kembang mereka setelah mereka hadir di sebuah masyarakat atau bersosialisasi dengan teman-teman di sekitarnya, hal itulah yang mereka ingat-ingat terus. Nah, itu lagi artinya apa? Anak-anak kita dibesarkan oleh pembelajaran yang buruk seperti itu. Jadi saya mohon sahabat-sahabat perempuan di luar sana, mulai sekarang ayolah kita sedikit meluangkan waktu, atau bukan sedikit lagi kalau saya bilang, jadikan ini prioritas utama untuk mengawasi anak-anak kita, bagaimana mereka bisa menggunakan handphone ini dengan bijak sekali. Karena kejahatan itu banyak banget di sebuah gadget. Kalau dulu mungkin sebelum ada gadget, ketika kita keluar rumah, ya di luar rumah itu ada banyak kejahatan, ada banyak orang-orang yang berniat buruk sama kita mungkin. Tapi sekarang eranya sudah berubah, zamannya sudah berubah, meskipun mereka di dalam rumah, kejahatan dekat sekali dengan mereka, yaitu melalui handphone mereka, seperti itu. Belum lagi kalau mereka terbiasa berbelanja online, mengakibatkan sifat konsumtif pada anak-anak. Mereka sudah tidak mikir lagi, asal pencet, asal suka, bilang ke orang tuanya saya mau beli ini, diloloskan seperti itu. Bijak lagi, saya bilang bijak lagi. Yang kedua, mungkin quality time atau kebersamaan dengan anak lebih ditingkatkan lagi. Atau bikin peraturan, jika sudah di dalam mobil tidak boleh menggunakan handphone. Fokus sama apa yang di depan mata, fokus sama pembicaraan-pembicaraan yang ada di dalam aktivitas tersebut. Artinya memang peran orang tua begitu dibutuhkan untuk mengawasi tumbuh kembang anak, di mana era saat ini anak-anak begitu bersahabat, begitu berdampingan dengan yang namanya gadget atau handphone. Tentunya saya bilang bahwa skema-skema yang saya tawarkan tadi tidak harus serta-merta diterapkan di keluarga sahabat-sahabat semua. Semua tergantung oleh kearifan lokal masing-masing keluarga, punya cara tersendiri. Yang pasti intinya adalah peran orang tua di sini begitu dominan untuk mengawal anak-anak ini dalam beraktivitas. Ingat, saya mengatakan bahwa sejatinya teknologi itu diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia, bukan untuk menjerumuskan manusia. Jika kehadiran gadget atau teknologi itu menjerumuskan keberadaan seorang manusia, artinya itu sudah di luar visi dan misi penciptaan teknologi itu lagi. Jadi tolong mari kita bergandengan tangan untuk mengawasi anak-anak kita, untuk memberikan ruang gerak yang sesuai usia mereka pada saat mereka ada di dekat kita, seperti itu. Lagi-lagi pengawasan dari orang tua. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Insya Allah next ke depan atau minggu berikutnya akan ada materi-materi lagi yang bisa saya sampaikan untuk belajar bareng seperti itu. Sebelum saya menutup materi ini, izinkan saya memohon maaf barangkali ada salah kata ataupun sikap. Manusia adalah gudang kesalahan, sementara kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempuan mendukung perempuan.